Oke, selamat pagi para netizen dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat. Di episode ketiga ini, Open Case Komunikasi Dimensi Satu Frekuensi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Unip kembali menghadirkan salah satu narasumber terkait bagaimana mengurangi dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Seluma. Nah, dalam episode kali ini kita menghadirkan Kepala Desa Pasar Seluma, Bapak Hertoni. Oke, selamat datang Pak di studio kami Pak. Ya, studio kami ini sederhana tapi mewah Pak. Oke netizen, jadi kita melanjutkan bagaimana episode sebelumnya. Jadi di episode ketiga ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya peran dan upaya yang sudah dilaksanakan oleh unsur pemerintahan di tingkat desa yang ada di Kabupaten Seluma. Nah, dalam hal ini kami mengundang Pak Hertoni sebagai Kepala Desa Pasar Seluma. Nah, kira-kira bagaimana Pak sejauh ini peranan dari pemerintahan desa terkait fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini di Seluma katanya mengalami peningkatan Pak, sekitar dari 16 kasus di 2022 dan meningkat jadi 19 kasus di 2023 ini. Silakan Pak, bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau masalah kekerasan perempuan, terutama di perempuan ya, dengan adanya gejolak-gejolak permasalahan yang ada di tingkatan Kabupaten Seluma, khususnya di Desa Pasar Seluma, berkaitan dengan pertambangan yang ada di Desa Pasar Seluma. Jadi dalam konteks ini kekerasan itu pernah terjadi dengan ibu-ibu, baik itu di aparat penegak hukum ataupun di masyarakat itu sendiri. Dalam kasus ini di tahun 2022 ada 2 kasus yang bertambah di Desa Pasar Seluma khususnya. Yang pertama itu kekerasan terhadap perempuan, masalah ibu-ibu penolakan tambang pasir besi. Yang kedua ada kekerasan dalam hal ini pelecehan seksual gitu ya, yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, sebelumnya mungkin ini Pak bisa maju lagi Pak supaya kedengaran suaranya. Jadi supaya enak nih. Jadi agak dekat mic Pak nih karena memang nih jangkauannya hanya 2 km ini Pak kira-kira Pak. Oke, silakan Pak dilanjut Pak. Nah, jadi di dalam konteks ini kekerasan itu memang pernah terjadi di Desa Pasar Seluma khususnya yang kami ketahui dalam konteks itu. Itu masalah kekerasan. Oke, kalau gitu coba saya breakdown nih Pak, saya konstruksikan. Jadi kira-kira nih Pak, kalau yang sekarang lagi viral itu kan saya lihat kemarin Pasar Seluma ini kan selain memberdayakan perempuan, kemudian istilahnya memanfaatkan waktu luangnya dalam berkegiatan sehari itu, perempuan ini kan dan anak-anak ini kan terlibat dalam industri kreatif Pak ya. Ada yang pembuatan kerajinan dari kerang, kemudian ada yang mencari kerang juga atau remis ya Pak kalau di sana. Tapi ternyata ini selain itu ada peristiwa heroik, saya katakan peristiwa heroik karena dalam berbagai tayangan yang saya lihat dalam media-media lokal itu ternyata perempuan-perempuan di Desa Pasar Seluma ini banyak terlibat dalam aksi penolakan tambang ya, seperti penambangan pasir besi, kemudian sampai kemarin berita yang terakhir itu saya lihat di sosial media juga ternyata sempat pas Pak Presiden kita itu mampir ke Bengkulu itu mereka sempat langsung melaporkan itu. Nah itu sebenarnya unsur kayak heroik bener perempuannya ini gimana nih Pak? Tapi sambil deket mic loh Pak ya biar enak nih, biar agak keras nih suaranya, biar kedengaran Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kalau permasalahan ibu-ibu memang dalam konteks ini terlibat langsung dalam hal penolakan tambang pasir besi di Pasar Seluma. Dan di samping itu juga mereka melaksanakan kegiatan berkelompok di dalam konteks memanfaatkan hal yang ada di Pasar Seluma seperti pembuatan karang, pembuatan tabungan gitu kalau saya lihat tempat tisu gitu Pak. Banyak hal, istilahnya gantung-gantungan kunci untuk mereka menambah pendapatan mereka di samping sela-sela mereka di dalam penolakan tambang ini.
memang mereka telah melakukan itu dan alhamdulillah sampai saat ini itu sudah berjalan dengan baik saya itu dengan pembuatan keterampilan yang berasal dari kerang yang ada di Pantai Pasar Seluma saya itu. Oh gitu. Kalau yang penolakan tambang tuh mereka tuh ini Pak ya, apa memang merasa terpanggil atau gara-gara memang salah satunya mungkin dulu mereka cari remis ya, kalau nggak salah kan mereka pernah cerita itu dalam berbagai sesi kita diskusi di masyarakat. Apa gara-gara pasir besi ini juga mengurangin pendapatan remisnya atau susah nih nyari remis? Deket lagi Pak, biar enak Pak suara. Kalau permasalahan yang dibilang tadi, memang remis ini posisinya sensitif dengan suara yang bising jadinya. Oh gitu. Ya, sehingga dengan adanya tapak jalan manusia aja, remis itu agak susah untuk keluar jadi mereka dalam tempatnya. Apalagi dengan bisingan alat-alat berat ekskavator yang ada di lingkungan pertambangan. Memang faktanya memang gitu. Oh jadi kalau sehingga dengan adanya hal ini, karena kehidupan mereka ini mencari remis, mereka merasa terpanggil untuk mempertahankan ekosistem yang ada di Seluma. Karena remis itu memang posisinya memang di Seluma yang ada. Memang itu khas daripada Seluma itu sendiri. Pasar Seluma ya, Pasar Seluma. Ya. Karena di lingkungan lain di Bengkulu atau di Maras memang remis itu memang nggak ada. Nggak ada emang. Nggak ada. Nah, memang itu sebabnya mereka merasa terpanggil untuk membudidayakan dan mempertahankan ikon-ikon yang ada di Seluma. Oke. Jadi remis. Oke, nanti netizen gini, saya kemarin pernah sempat ke lapangan itu di Pasar Seluma terkait dengan penolakan tambang. Mungkin nanti di jeda iklan kita akan kasih videonya ini terkait bagaimana perempuan-perempuan di Desa Pasar Seluma itu menolak tambang ya Pak ya, tambang pasir besi yang ada di lingkungan mereka karena terkait dengan kondisi ekonomi terkait remis tadi mungkin salah satunya Pak ya. Oke, sambil menunggu jeda iklan kita break dulu sebentar pemirsa. Terima kasih. Elda. Jadi agak mundur dikit. Mak. Udah. Terima kasih. Udah, habis. Kami tidak Kan sudah. Coba Udah, ada. Udah. Sampaikan pesan ke Bapak Jokowi. Apa salahnya cuma mau nyampaikan kertas ke Bapak Jokowi? Kami tidak demikian. Kami tidak ada ngapa-ngapainnya. Oke, netizen kembali lagi setelah kita tonton video terkait aksi para perempuan di Desa Pasar Seluma yang mendatangi tambang pasir besi yang ada di sana. Kita nggak melihat bagaimana permasalahan ini sedang berkembang sekarang, tapi paling tidak
secara ekosistem lingkungan mungkin ini berpengaruh, bukan mungkin sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Desa Pasar Seluma. Nah ini bagaimana Pak Hertoni ini menanggapi fenomena yang memang saat ini kan susah nih, kepala desa harus bisa menampung segala aspirasi ya dari masyarakat maupun dari pihak lain yang kemudian ini kan kalau dilihat dari kadar ekosistemnya kan memang bisa merusak mungkin ya. Saya bukan ahli budidaya laut, tapi mungkin orang-orang kelautan atau ini bisa memprediksi nih tingkat kerusakan segala macam. Bagaimana Pak? Baik, kalau pasir besi ini memang bergejolaknya mulai tahun 2009 kemarin ya, sampai saat ini. Kalau permasalahan ekosistem apa bentuknya, sebenarnya penolakan ibu-ibu ini memang mereka terpanggil. Satu, mereka menyelamatkan ekosistem yang ada di laut khususnya di Desa Seluma. Yang kedua kali mereka ingin menyelamatkan daripada kampung mereka. Sebab di Pasar Seluma itu tahun berapa itu sampai lupa, memang sudah wacanakan oleh pemerintah bahwasanya mereka di daerah Pasar Seluma itu adalah memang rawan bencana dalam konteks ini, udah di garis merah. Nah, dengan adanya pertambangan, masyarakat Pasar Seluma merasa terpanggil, khususnya ibu-ibu yang di depan untuk saat ini, untuk menyelamatkan kampung dan menjaga kelestarian alam yang ada di Desa Pasar Seluma, sehingga mereka berupaya dalam konteks ini menemui seluruh instansi yang ada. Bahkan ibu-ibu sudah ke Jakarta sendiri waktu. Sempat ke Jakarta. Mereka menemui beberapa instansi kementerian di sana. Namun pada dasarnya sampai saat ini tidak ada titik terang daripada persoalan ini. Sebab kalau kita temui di pihak pemerintah di tingkatan provinsi, mereka menyatakan bahwa perusahaan ini memang belum mempunyai izin yang lengkap. Dalam konteks ini beberapa izin memang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Namun yang membuat jengkelnya ibu-ibu ini di saat perusahaan itu dinyatakan belum memiliki berapa izin, namun mereka setelah melaksanakan kegiatan operasi di sana. Nah di sini ada kebohongan publik yang kami anggap yang dilakukan oleh pihak-pihak instansi ini. Jadi seperti nggak terbuka Pak ya? Nggak terbuka ya. Nah, di saat mereka ini belum memiliki izin, seharusnya pemerintah dalam konteks ini mengambil kebijakan. Seharusnya menghentikan seluruh aktivitas yang ada. Namun seolah-olah di sini ada pembiaran juga. Nah itu, sehingga kemarin ada momen Bapak Presiden kita Jokowi berkunjung ke Bengkulu, dan ini menjadikan satu momen bagi ibu-ibu untuk menemui Pak Jokowi. Alhamdulillah sebenarnya salah satu warga masyarakat Pasar Seluma itu sempat bertemu dengan Pak Jokowi untuk menyampaikan langsung kepada Pak Jokowi. Namun sampai saat ini kami juga belum dapat tindak lanjut daripada laporan mereka. tadi, Walaupun kemarin itu Pak Jokowi memberikan respon yang tinggi baik kepada ibu ini. Nah, namun sampai saat ini kami belum dapat informasi yang selanjutnya untuk menindaklanjuti dari hasil laporan masyarakat itu. Oke, berarti secara khusus ini dalam kehidupan sosial masyarakat ya. Dulu kan Pasar Seluma kan pariwisatanya bagus Pak ya. Saya dengar juga ada acara sedekah bumi gitu ya yang dilakukan oleh masyarakat adat atau budayanya. Artinya dalam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tadi terkait penambangan pasir besi itu mempengaruhi enggak Pak sebenarnya aktivitas sosial budaya yang selama ini mungkin berjalan, itu seperti apa Pak? Dengan ada perusahaan PT ini sebenarnya kalau pengaruh di sosialnya memang sangat tinggi, khususnya di Desa Seluma. Yang lebih heroik ini yang sangat dikhawatirkan dan sangat disayangkan dengan adanya perusahaan tambang pasir bersih yang masuk di Desa Seluma. Di tingkatan sosial khususnya di Desa Seluma itu udah terjadi luar biasa aja tuh. Oh gitu. Ya, udah terpecah dua aja tuh. Oh, masyarakat jadi pecah ya gitu ya. Ya, sehingga di saat ada musibah kematian, masyarakat yang pro tidak lagi ketemu dengan orang yang kontra dalam konteks ini. Jadi kalau yang menolak pasir dia nggak mau datang, misalnya acara nikah nih nggak mau datang gitu. Ya kalau nikah lebih lagi. Ini acara kematian. Kematian aja mereka cuman sekedar menjalankan kewajiban mereka. Selepas itu mereka tidak mau datang ada lagi. Itu sebenarnya udah terjadi. Sudah terjadi ya. Jadi bukan potensi lagi. Sudah terjadi perpecahan atau konflik yang disebabkan oleh banyak hal, salah satunya itu tadi ya
perusahaan tadi terkait penambangan yang menolak maupun tidak. Tapi sebenarnya nih Pak ya, kalau dari kacamata dilepaskan dulu nih kepala desa. Jadi sebagai warga masyarakat asli di Desa Pasar Seluma, sebenarnya pasir besi ini daripada pasir besi, remis, industri kreatif lainnya, ini yang menjanjikan nih apa sebenarnya Pak? Secara ekonomis bagi masyarakat Pak? Secara ekonomi sebenarnya yang menjanjikan dari kehidupan masyarakat dari nenek moyang kemarin, memang unsur nelayannya dalam konteks ini bermis itu memang menjanjikan kehidupan masyarakat di Pasar Seluma. Tapi kalau dengan ada perusahaan, saya rasa tidak akan menjamin kesejahteraan masyarakat. Kalau boleh tahu nih Pak, harga remis itu sekilo berapa Pak boleh jual? Kalau remis itu sebenarnya dia tidak kiloan. Tidak kiloan ya? Harganya bijian dalam konteks. Bijian ya, satu biji itu mencapai Rp50. Berarti per 100 biji itu mencapai 50.000. Dan sebenarnya kalau pendapatan masyarakat itu bisa mencapai 500 biji sampai 1.000 biji per 3 jam 4 jam per malamnya. Jadi lumayan ya penghasilannya. Memang penghasilannya meyakinkan. Oh, dari mencari remis ini ya. Mencari remis itu sendiri. Kalau industri kreatif Pak kayak membuat gantungan kunci tadi itu gimana tuh? Nah, kalau masalah kreatifnya sebenarnya pemasaran. Pemasaran yang tergantung dengan pemasaran. Memang di tingkatan kami di desa itu sulitnya dengan pemasaran itu sendiri. Kalau masalah bahan baku kalau dari remis sebenarnya dengan kerang-kerang ada cukup di Pasar Seluma itu. Namun untuk pemasarannya itu memang masih belum terjangkau itu untuk saat ini. Jadi masih susah didistribusi hasilnya ya Pak pemasaran. Jadi masih terbatas. Mungkin nanti bisa lewat online Pak ya, media online. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir atau harapan dari Pak Hertoni sebagai kepala desa tidak hanya untuk masyarakat tapi untuk pemerintah daerah dan provinsi dan pemerintah pusat, harapannya seperti apa Pak? Terkait tidak hanya fenomena tambang ya, tapi seluruh fenomena yang ada di Desa Pasar Seluma seperti apa Pak? Ya, harapan kami masalah kreatif ibu-ibu yang ada, mohon nanti kepada pihak pemerintah dalam hal ini dapat membantu masyarakat itu dalam pemasaran masalah ekonomi kreatif masyarakat Pasar Seluma. Yang kedua kali dengan ada dampak sosial yang sangat tinggi masalah tambang pasir besi, harapan kami kepada pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan ini, memberikan solusi. Namun yang kami sampaikan dalam hal ini kepada pihak penegak instansi terkait dalam hal ini, mungkin Bapak Gubernur, Bupati Seluma dalam konteks ini kami mohon sehubungan perusahaan ini dalam konteks tidak ada itikad baik untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Jadi kami mohon kepada instansi terkait agar kiranya dapat mencabut izin pertambangan yang ada di rumah. Sebab tanpa perusahaan tambang pasir besi, masyarakat Pasar Seluma dalam konteks ini masalah ekonomi tetap bangkit dan masyarakat tidak ada yang pro kontra dalam konteks permasalahan yang ada. Jadi nggak pecah lah ya? Nggak pecah, kami damai, adem ini dalam konteks permasalahan. Namun dengan adanya sejak tambang ini masuk, sehingga perpecahan di Desa Pasar Seluma itu sangat luar biasa dalam konteks ini. Bahkan juga bisa merusak mental anak-anak mungkin Pak, kalau kita kaitkan dengan dampak kekerasan secara psikis mungkin ya. Jadi setelah perempuannya tadi mungkin bermasalah juga pada anak-anaknya di kemudian hari ya. Kalau itu udah jelas. Udah jelas itu Pak. Udah jelas, karena dari tingkatan anak-anak juga sudah di dalam tingkat masyarakat juga dari mulai anak-anaknya mereka sudah berpihak-pihak dalam konteks ini dari anak-anak. Nah, kami khawatir nanti ini tetap berlanjut. Dan hal yang paling kita takuti sebenarnya lebih dari yang sekarang itu bakal terjadi dalam konteks ini. Jadi harapan kami kepada pemerintah, mudah-mudahan mereka mendengar dari kita suara hari ini. Harapan kami dari masyarakat agar kita dapat mencabut izin perusahaan PT Farming Lab Berarti Abadi ini. Oke, itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Hertoni sudah hadir ke studio Visip Unip dalam program Komunikasi Dimensi 1 Frekuensi Mikom Visip Unip. Baik netizen, itulah tadi diskusi singkat kami atau wawancara singkat kami kepada Pak Hertoni, Kepala Desa Pasar Seluma dalam episode terkait pengurangan dampak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Seluma dalam berbagai perspektif yang ada di dalam masyarakat. Semoga ini bisa mencerahkan, bisa memberikan informasi tambahan dan bisa berpikir lebih cerdas bagaimana kita melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat. Saya Danur Seto mengucapkan terima kasih dan selamat siang.